Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ardian Restu. Di sini saya bekerja di PT Evel Putra Utama sebagai Application dan Solution Engineer. Dalam kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi ya kepada rekan-rekan bahwa pada tahun 2011 yang lalu saya adalah mahasiswa dari TF Teknik Fisika ITS. Awal tahun 2011 saya masuk dan lulus tahun 2014, alhamdulillah. Dimana pada awal tahun itu saya masuk banyak sekali rekan-rekan yang saya kenal ya, dan juga ada senior yang saya kenal baik tahun 2010, 2009 dan seterusnya. Setelah itu saya masuk sebagai asisten lab ya di laboratorium material atau kita sebut sebagai lab bahan ya, dimana fokus lab bahan ini adalah mengenai tentang material ya, baik berupa itu polimer, logam, keramik, komposit dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan waktu belajar di TF, khususnya di laboratorium material itu. Selain membaca, kemudian juga diskusi dengan rekan ataupun senior, bahkan juga diskusi dengan dosen ya. Jadi banyak sekali dosen yang sangat humble di kita, bisa kita ajak diskusi tentang sharing tentang teknologi terkinian maupun juga tentang riset ya. Jadi mungkin saya sedikit sharing ya tentang beberapa riset ataupun hal yang saya lakukan ataupun yang saya alami di TF ITS itu khususnya. Jadi waktu awal itu kami ditunjuk sebagai asisten laboratorium untuk mengenai tentang, katakanlah dulu ada namanya rekayasa dalam bidang fisika ya, dan juga ada juga rekayasa kita sebut sebagai itu, ataupun juga sebagai asisten untuk rekayasa bahan ya. Kita mempelajari dan juga kita melakukan riset baik itu praktikum dan sebagainya. Selain itu juga kita banyak sekali yang saya dapatkan di sana. Selain dari hal sisi perkuliahan, saya juga bisa mengenal beberapa institusi ya, karena dosen kita banyak sekali jaringannya. Nanti banyak sekali terkait dengan project yang didapatkan oleh dosen kita. Yang saya alami adalah terkait dengan project untuk bata ringan ya, dimana bata ringan sangat dulu tuh waktu boomingnya ya. Jadi banyak beberapa institusi yang melakukan riset tentang bata ringan itu, tahan sampai suhu berapa, kemudian juga tekanannya maksimum berapa, dan kita riset di situ. Soalnya kenapa ini sangat penting sekali bagi punya produk, artinya untuk menjamin produk itu bahwa sesuai dengan standar yang sudah diizinkan, misalnya seperti itu. Ataupun juga ini loh beda produk yang kita gunakan itu. Dan itu juga ada banyak riset ya waktu perkuliahan itu adalah PKM ya, program kreativitas mahasiswa, di mana banyak sekali dana-dana yang kita terima ya. Salah satunya adalah dana yang mengenai tentang riset untuk pembuatan energi ramah lingkungan ya, dari bahan bakar fuel ya, bahan bakar fuel untuk penggantian yang existing ini dengan menggunakan silika. Dan silika itu kita dapatkan dari lumpur lapindo ya. Lumpur lapindo itu banyak sekali silika yang dikandungannya. Banyak juga rekan saya pun juga senior yang riset tentang lumpur lapindo itu, dimana untuk foto elektriknya khususnya dalam bidang fotovoltaik ya, sebagai simulasi yang fotovoltaik ramah lingkungan. Selain itu juga misalnya seperti katakanlah rambut ini ya, sebenarnya rambut ini bisa digunakan sebagai serat untuk kompositnya. Banyak sekali hal riset yang kita lakukan di sana. Dan juga untuk tugas akhir yang paling penting ya, tugas akhir itu saya alhamdulillah dengan dosen pembimbing Bu Doti ya. Bu Doti itu sangat sabar, dan juga banyak sekali yang diberikan beliau kepada saya, dan juga banyak juga koneksi atau jaringan yang beliau punya ya, karena beliau adalah lulusan di luar negeri, khususnya dari Jerman. Dan kemarin saya itu kolaborasi dengan LIPI ya. Jadi riset saya itu alhamdulillah adalah riset anggaran dari pemerintah ya, riset dan LIPI, dan LIPI menggandeng kita. Jadi ada dua bimbing, satu dari ITS, satu yang kedua adalah dari LIPI. Dari ITS adalah Ibu Doti, yang kedua adalah Ibu Ika Kartika dari LIPI. Beliau adalah bagian di laboratorium ataupun khususnya di institusi untuk material dan metalurgi, dimana untuk tugas akhir saya ini adalah fokus tentang implan tulang ya. Jadi implan tulang itu yang kita gunakan adalah implan tulang yang artinya biomaterial, seperti kita penggunaan magnesium, kalsium dan zinc itu karena
sudah terkandung semua dalam badan kita. Jadi kalau misalnya nanti kita terapkan itu tidak perlu melakukan pengambilan implan lagi. Soalnya kan yang sekarang kita ketahui bahwa implan itu pasti setelah lama akan pastinya diambil lagi. Kalau yang ini enggak, jadi kita akan nanti tanam seumur hidup untuk penggunaan implan itu. Kalau misalnya nanti rekan-rekan sudah ada gambaran katakanlah pengen lulus, kemudian juga nanti pengen bekerja di mana, di sini nanti banyak ilmu lah yang sama dapatkan atau rekan-rekan dapatkan itu dari penerapan material itu sendiri ya. Jadi nanti misalnya seperti korosi itu nanti kan rekan-rekan dapatkan di dunia kerja, di industri, bagaimana cara pencegahannya, semua itu nanti belajar di material. Kalau saya ringkas sekilas ya, bahwa material adalah inti dari ilmu pengetahuan itu ya. Karena kenapa? Karena semua proses ataupun semua hal yang dilakukan itu pasti berawal dari raw ya. Raw itu pasti dari bahannya apa yang digunakan itu. Jadi rekan-rekan nanti kedepannya dengan adanya ilmu tentang material dan juga ilmu tentang katakanlah beberapa komposisi untuk logam, untuk keramik, untuk komposit, untuk dan seterusnya itu nanti belajar di material, baik untuk korosi, bagaimana pencegahannya, kemudian juga bagaimana nanti kita membangun kondisi yang ramah lingkungan. Soalnya kan tren-tren sekarang adalah tentang industri ya, industri yang artinya green ya, green teknologi. Misalnya nanti berupa bahan yang digunakan seperti apa. Bila nanti rekan-rekan mempelajari material itu tidak rugi lah kalau saya bilang. Soalnya kenapa? Semua komponen, semua yang kalian punya pasti berawal dari material itu sendiri. Kata salah satunya sekarang lagi hitsnya ya, lagi trennya adalah tentang shortage-nya tentang semikonduktor. Mungkin nanti dengan adanya kalian belajar material bisa memberikan solusi lah untuk masyarakat yang lebih luas, khususnya dalam hal yang fokus menyangkut pada kehidupan manusia itu sendiri. Mungkin itu saja sekilas ya tentang kesan saya waktu di ITS, khususnya di teknik fisika, dan mengambil bidang minat ya di laboratorium material atau lab bahan. Mungkin itu jadi referensi dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.